juga menggunakan telur ayam negeri yang warnanya masih sangat bagus ya. Dan kalau ini di dalam kulkas harus dikeluarkan dulu untuk sampai paling tidak sampai pada suhu ruangan. Juga salah satu bahan untuk membuat kue yaitu adalah ragi. Di sini ragi itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada ragi butiran dan ini instan yes atau ragi instan. Dan saya menggunakan ragi instan. Bisa mereknya apa saja, yang penting ini ragi instan, dan kita akan melihat apakah ragi ini masih layak digunakan atau tidak, yaitu pastikan bahwa plastiknya ini rapat, tidak bolong atau tidak berlubang atau tidak sobek, dan ditekan-tekan seperti ini tidak menggumpal ya. Dan ini saya juga menggunakan margarin atau lemak padat. Lemak itu ada dua, ada lemak cair, ada lemak padat. Dan ini saya menggunakan lemak padat yaitu margarin. Lemak padat itu ada butter, ada margarin, dan ini saya pakai margarin ini adalah garam itu untuk menambah rasa atau penguat rasa di adonan. Dan jangan campurkan garam dengan ragi pas di pertama bikin adonan, karena apa? Ragi ini nanti tidak akan berfungsi dengan baik saat fermentasi jika langsung dicampurkan dengan garam. Jadi kalau bisa memberikan garam kepada adonan itu di waktu yang terakhir. Jadi di waktu yang terakhir itu adalah memberikan garam juga margarin di waktu terakhir memberikan adonan. Tiga. Selain tadi bahan-bahan yang saya sebutkan, selain tepung terigu, air, gula, margarin yaitu lemak padat, dan ini ada lemak cair itu adalah minyak goreng. Minyak goreng itu ada yang dari kelapa sawit dan berbagai macam. Selain ada fermipan sebagai pengembang makanan, biasanya juga ada baking soda. Juga fungsinya sama seperti pengembang makanan. Dan di sini ditambah lagi ada SKM, susu kental manis. Karena saya tidak memiliki yang rasa full cream atau susu full cream UHT atau susu kental manis yang full cream yang vanilla, jadi ini adanya saja untuk memperkenalkan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari SKM. SKM itu kalau susu full cream itu biasanya bentuknya cair, kalau SKM itu bahan cair yang dipadatkan hingga menjadi padat. Dan jangan lupa setiap membeli SKM ataupun margarin, tepung terigu, dan gula juga fermipan, perhatikan bahwa ini masih dalam keadaan baik dan juga expirednya juga masih lama. Perhatikan expirednya juga masih lama, bahwa ini masih bisa digunakan untuk beberapa kali. Dan di sini juga ada keju, karena di sini saya adanya keju cheddar yang sudah diparut ya. Jadi sebelum membeli keju cheddar harus kita lihat bungkusnya dalam keadaan baik atau tidak, dan expirednya juga, dan bagaimana cara penyimpanannya. Untuk keju cheddar ini bisa disimpan di tempat seperti ini, wadah yang tertutup rapat. Jadi agar dan di tempat kalau disimpan di suhu ruangan mungkin bisa bertahan tidak lebih lama ya. Kalau disimpan di lemari es itu bisa lebih lama.
Dan kalau kita membeli keju, seandainya berada seperti hitam-hitamnya, itu tandanya keju itu tidak baik, jadi bisa langsung dibuang. Begitu pula untuk susu SKM ini, yang masih bagus itu adalah seperti ini. Kita lihat expirednya masih lama, juga tidak bocor dan tidak berlubang. Untuk cara penyimpanannya juga bisa disimpan di suhu ruangan atau bisa disimpan di lemari pendingin. Untuk ini minyak goreng ini juga kita harus tahu expirednya. Kalau expirednya itu masih lama. Dan cara penyimpanannya juga harus disimpan di botol kaca atau di botol plastik, dan jauhkan dari kompor oven biar tidak terkontaminasi. Dan ini adalah gula. Biasanya kalau di Asia, di Indonesia ini, di tempat saya biasanya menggunakan gula putih. Jarang sekali kalau kita buat dengan gula brown sugar, karena brown sugar itu biasanya kita buatnya itu pakai bikin lemet, bikin seperti isian kue-kue yang lainnya. Dan ini nanti untuk penambah glukosa itu kita pakai gula putih biasa. Dan untuk alat-alatnya jangan lupa untuk ini air, untuk tambahan agar terlihat tidak terlalu kasar atau tidak terlalu bantet untuk adonannya. Dan jangan lupa kita harus ada wadah yang bersih atau mangkok yang bersih, dan harus tangan kita juga harus bersih. Sebelum melakukan adonan ini kita harus cuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa sela-sela jari ini juga harus dibersihkan. Dan sebelum kita menutup keran, tidak boleh langsung menggunakan dengan tangan, tapi harus dikeringkan dulu pakai tisu. Setelah itu kita mematikan keran air dengan tisu yang tadi buat kita keringkan tangan. Sudah ya membikinnya. Untuk tepungnya secukupnya aja. Ini karena saya tidak memiliki mixer, jadi saya menggunakan dengan sebenarnya ada food processor, tapi food processor saya hanya untuk bumbu, jadi kita coba untuk menguleninya dengan tangan. Jadi ini jangan lupa ditimbang ya untuk setiap ukurannya. Ini adalah tepung, kita masukkan ke dalam wadah. Dan ini jangan lupa ya mencampurkan ragi. Sini cukupnya aja. Terus ini kita beri gula. Beri gula secukupnya. Kita campur. Ini adalah kita membuat starter atau biang sebelum kita melakukan teknik shake and dough, yaitu tadi adalah tepung terigu, gula pasir, dan ragi instan. Setelah tercampur jadi satu, kita tambahkan air hangat.
ke dalam adonan. Karena tidak punya mixer jadi kita pakai manual ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga higiene agar makanan yang kita buat tidak terkontaminasi dan selalu menjaga kebersihan. Kurang kalis ditambahi air lagi. Nambah air itu sedikit-sedikit ya. Gak usah lama. Tanda bahwa adonan sudah kalis adalah tidak terlalu lengket atau tidak lengket. Mixer jadi kita menguleninya harus lebih keras ya, kecuali kalau kita memiliki mixer tidak perlu lama, karena agar ragi yang sudah tercampur dengan tepung juga gula di sini biar tercampur rata.
adonan menjadi kalis, yang sudah kalis itu dalam arti tidak lengket ya di tangan ya, tidak lengket seperti ini. Ini tandanya semua bahan-bahan yang tercampur sudah tercampur dengan baik. Dan jangan lupa untuk ditutup oleh kain atau plastik wrap. Karena tidak memiliki plastik wrap, maka kita akan tutup dengan kain dan tunggu hingga 4 sampai 5 jam. Dan kita akan nanti melihat hasilnya bagaimana, apakah bisa mengembang atau tidak. Nah, setelah adonan kalis seperti ini, kita tutup dengan kain bersih dan kita tunggu 4 sampai 5 jam.